semakin banyak hal positif yang didengar dari pendengaran dia, maka akan semakin baguslah dua organ tadi dan seluruh tubuh secara umum. Ada 3 organ penting yang teman-teman perlu ketahui yang mereka ini memegang peranan yang akhirnya menyebabkan perubahan baik atau tidak baik pada fisiologis atau metabolisme tubuh kita. Yang pertama otak ya, atau kepala kita ini. Kemudian yang kedua, di leher kita itu ada satu organ namanya timus ya, dan satu lagi jantung ya, yang kita sebut atau orang-orang barat sebut dengan kolbu. Ya, maka 3 organ tadi, siapa yang paling menentukan, atau bukan siapa yang paling menentukan, siapa yang menjadi reseptornya atau parabolanya? Parabolanya kepala ya, atau otak. Jadi dalam otak, di otak atau di kepala kita ini ada sam wal absor ya, ada pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengaran penglihatan inilah nanti akan mempengaruhi fisiologis tubuh kita ya. Semakin banyak hal positif yang didengar dari pendengaran dia, maka akan semakin baguslah dua organ tadi dan seluruh tubuh secara umum. Semakin banyak hal-hal positif yang dia lihat, absor ya, basor atau dia lihat seperti itu, maka akan semakin baik juga organ tubuhnya. Maka di era-era seperti sekarang atau di saat wabah seperti ini, ya kita perlu tahu sedikit banyak tentang berita, tapi yang perlu kita jauh lebih butuhkan adalah bagaimana organ-organ tadi mendapatkan ketenangan. Ya, organ-organ tadi ya, baik yang ada di kepala kita ya, berupa reseptor hormon tadi, ataupun di timus kita, ataupun di jantung kita mendapatkan suplai asupan yang baik. Ya, nah itu yang harus, mungkin pesan saya pertama itu kepada teman-teman sekalian, supaya apa? Supaya kita nggak terlalu terus-menerus berada dalam kesedihan, kecemasan. Ingat ya, yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya, gitulah. Yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya. Maksudnya apa? Yang namanya orang berpuasa, yang dia lakukan puasa sejak sahur itu pasti ada berbuka puasanya, gitulah. Pasti ada berbuka, tenang aja lah gitu. Demikian juga dengan satu ujian atau musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semua ujian atau musibah yang Allah berikan itu pasti ada batasnya. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Beda karakter atau beda ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilihnya, yaitu nabi dan rasul tadi, dibandingkan dengan kita manusia biasa ya. Jadi pasti ada batasnya dan pasti ada akhirnya ya. Nah inilah yang mungkin kita perlu pahami di era seperti sekarang ya. Apa fungsi dan peran itu semua tidak lain tidak bukan akan menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Sebab apa? Kecemasan, ketakutan, kebencian, kemarahan, dan segala macam emosi-emosi yang buruk lainnya itu pada akhirnya akan menyebabkan perubahan metabolisme, bahkan perubahan pada keseimbangan elektron pada tubuh kita sebagai manusia. Maka kalau sudah tidak seimbang elektron-elektron tadi, terciptalah atau terbentuklah radikal bebas yang berlimpah di badan, maka imunitasnya pasti akan turun. Maka pesan pertama saya kepada teman-teman semua di saat seperti wabah saat ini, yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Perbanyak ya. Tadi pagi juga sempat saya share di Instagram juga tentang 10 pilihan menjadi orang yang paling baik atau orang yang paling bermanfaat. Ya, ada yang mungkin orang yang memberi makan, memberi salam, baik pada keluarganya, ya, baik akhlaknya. Kita mau pilih yang mana? Jadi tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita di era seperti sekarang ya. Mungkin kalau sekarang nggak bisa kerja, maka di rumah coba usahakan atau paksakan untuk lebih banyak lagi sholat sunnah seperti itu. Atau mungkin menaikkan dosis membaca Qur'annya. Salah satunya itu ya. Supaya apa? Supaya hati kita itu tenang. Karena iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik pasti akan memberikan ketenangan ya. Jadi iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik pasti akan memberikan ketenangan. Ya, semakin tenang diri kita, semakin mudah kita mengerjakan banyak hal.